Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Mimin akan membahas review manga Record of Ragnarok chapter 52 dan 53, yang mana pada chapter sebelumnya Buddha tertusuk dan menerima beberapa luka dari Hajun. So, gimanakah kelanjutan manganya? Langsung saja kita gas ke pembahasannya. Panel dibuka di mana di sini diperlihatkan Buddha sedang menahan serangan dari Hajun yang menusuk perutnya. Di sini, Hajun terlihat heran walau dirinya sudah menusuk Buddha, namun Buddha tetap terus tersenyum. Kemudian, Hajun pun menendang Buddha untuk melepaskan tusukannya. Setelah itu, Buddha pun bangkit dan terhuyung lalu berpikir, mengapa dia bisa langsung menahan sekaligus menusuk perutku? Aku tidak sekarat kan saat ini? Kemudian, Buddha pun di sini berkata, "Mengapa kau takut padaku?" sambil menantang Hajun. Hajun pun yang mendengar itu menjawab, "Takut, hah? Aku tidak takut pada makhluk sepertimu. Aku telah menemukan wadah yang bagus dan sempurna." Kemudian di sini diperlihatkan masa lalu Hajun yang ternyata pada saat itu dia sendiri lenyap dari dunia bawah dikarenakan kekuatannya sendiri yang terlalu kuat sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian di sini Buddha terus memancing Hajun dengan berkata, "Kau itu sangat lemah. Kau itu tidak lebih baik dari Zero Fuku-chan." Kemudian Hajun pun di sini mulai memanas dan langsung menyerang Buddha. Di sini yang bisa dilakukan oleh Buddha adalah hanya menahan semua serangan dari Hajun. Lalu panel pun diperlihatkan pada bangku penonton, yang mana diperlihatkan Ares yang sudah putus harapan dan mengatakan, "Buddha adalah pria bodoh. Dia sudah sekarat. Bahkan kekuatan area psikisnya saja tidak berfungsi. Sudah tidak ada harapan lagi." Kemudian di sini Hades berkata, "Dasar kalian yang bodoh. Lihatlah mata Buddha. Aku belum berhenti bertaruh padanya." Kemudian Hermes dan Zeus pun mengatakan hal yang sama. "Aku juga belum berhenti bertaruh pada Shakyamuni atau Buddha." Lalu panel pun kembali ke pertandingan, di mana Buddha terus menahan serangan dari Hajun dengan kegigihannya. Setelah itu, Hajun yang melihat itu kaget dan bertanya-tanya, Mengapa pria ini terus berdiri walau dia terus sekarat? Lalu, Buddha pun terus memanasi Hajun dan menantangnya. Di sini, Hades pun berkata, "Dasar makhluk dunia bawah, aku takut dia tidak bisa mengendalikan diri." Dan benar saja yang dikatakan oleh Hades, Hajun tidak bisa mengendalikan dirinya. Saking khawatirnya dia pun langsung menggenggam tangan kirinya dan mencabut lengannya. Dan langsung dijadikan senjata oleh Hajun, yaitu senjata berbentuk pedang yang terbuat dari lengan kirinya. Kemudian dengan cepat Hajun pun melesatkan serangannya pada Buddha. Buddha pun yang melihat itu sama-sama melesatkan juga sabitnya pada Hajun. Dan boom, sabit Buddha patah oleh pedang Hajun. Semua orang yang melihat itu termasuk Buddha terkaget karena senjata suci milik Buddha telah hancur dan kembali ke bentuk awal. Hajun pun yang melihat kesempatan itu, belum juga Buddha siap, Hajun langsung menusuk Buddha. Namun dengan refleks, Buddha menahan serangan Hajun dengan tongkat suci miliknya. Dan bush, tongkat itu hancur, lalu Buddha pun terpental dan hancurlah sudah senjata suci milik Buddha. Kemudian, panel pun diperlihatkan Beelzebub yang sedang mengamati di monitor sambil memakan buah pir, seakan dia puas dengan ciptaannya. Sedangkan Brunhild dan para umat manusia terus berdoa agar Buddha diberi keselamatan. Setelah itu, di saat Buddha hampir tak sadarkan diri, ada secercah cahaya yang mendatanginya. Lalu ada sesosok tangan yang menggenggam tangan Buddha. Kemudian Buddha pun tersadar kembali dan ia pun bangkit. Semua orang pun terkaget melihat itu. Setelah itu Hajun pun berkata pada Buddha, "Hei kau, senjatamu sudah hancur saat menghadapi kematian." Kemudian Buddha pun menjawab, "Memang, tetapi coba untuk lawan kelemahanmu dan bangkitlah kembali."
Tetapi, jika kau tidak memiliki masa remaja seperti itu, kau tidak akan maju. Kemudian, Buddha pun berdiri sambil memegang tongkatnya yang telah hancur. Lalu, secercah cahaya pun muncul dari Buddha dan Hajun pun terkaget. Bahkan, Ares dan Brunhild terkaget karena cahaya itu adalah jiwa dari Zerofuku dan 7 dewa keberuntungan. Dan Buddha berkata, "Mari kita berjuang bersama-sama, Reifuku-chan dan Volun." Kemudian, setelah Buddha mengatakan Volun, Brunhild pun menjelaskan, senjatanya tidak berubah lagi, melainkan sekarang Zerofuku menghisap amalan Buddha sebagai kesengsaraan dan terlahir kembali sebagai harta suci baru oleh Ichiren Tokusou. Dan itulah pencerahan tertinggi milik Buddha dan senjata suci tertinggi yang dibuat oleh Buddha. Lalu, Buddha pun mengeluarkan senjata sucinya, yaitu Daien Jakuto atau Zero. Lalu, Hajun pun terkaget. "Apa-apaan itu? Apakah kau ingin mencerahkanku?" Lalu, Buddha pun menjawab, "Bukannya kau sendiri yang mengatakannya. Ini adalah hukuman surgawi." Setelah itu, para penonton bersorak mendukung Buddha. Dan di sini pun diperlihatkan Raja Jataka yang ikut mendukung Buddha. Kemudian, pertarungan sengit antara Buddha dan Lord Hajun pun terjadi. Setelah beberapa serangan, di sini Hajun pun dengan kesal bertanya-tanya, "Mengapa? Mengapa kau tidak lelah, tidak kesakitan, malah terus tersenyum menghadapiku? Mengapa?" Lalu, Hajun pun terus menyerang Buddha. Namun Buddha sekarang bisa menahan seluruh serangan dari Lord Hajun. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Kemudian, panel pun memperlihatkan para penonton. Okita Shoji dan Sasaki Kojiro pun berpendapat, kalau aku ada di posisi Buddha, maka ini akan menjadi hal buruk dan tidak menguntungkan karena hanya menggunakan satu mata. Kemudian, panel pun kembali ke pertarungan, di mana Hajun terus menyerang Buddha dengan membabi buta. Namun, Buddha masih terus bisa menahan seluruh serangan dari Lord Hajun. Dan tiba-tiba, di sini Buddha mampu membalikan keadaan, di mana Buddha berhasil melesatkan serangannya dan mengenai Hajun. Hajun pun yang terkena serangan itu merasa kaget, karena Buddha mampu balik menyerang. Di sini pun diperlihatkan Ares yang tidak menyangka bahwa Buddha ternyata masih bisa menghadapi Hajun. Lalu Hermes pun berkata, "Kau benar, namun di sini Buddha akan mencapai batasnya karena dia sudah diambang kematian." Kemudian Hades memotong pembicaraan mereka dan berkata, "Kalian semua bodoh, lihat baik-baik. Untuk melawan Hajun, kau tidak perlu meladeninya. Kau hanya perlu untuk menghindari semua serangannya saja." Dan benar saja, di pertarungan, Buddha terus menghindari serangan Hajun dengan mudahnya. Lalu, di sini, Brunhild pun langsung mengerti dan menjelaskan bahwa mata Arayashiki milik Buddha sudah aktif kembali karena Hajun sedikit demi sedikit jiwanya kembali dari kegelapan. Sehingga Buddha mampu mengaktifkan kembali kekuatan penglihatan masa depan atau Arayashiki miliknya. Lalu di sini, Buddha sambil menghindar terus meledek Lord Hajun dengan berkata, "Jadi kau benar-benar ketakutan ya?" Hehe. Hajun pun semakin kesal dan semakin menyerang membabi buta. Namun, Buddha dengan santainya bisa menghindari seluruh serangan milik Hajun. Dan Hajun pun mengeluarkan serangan terakhirnya dengan sekuat tenaga. Dan bush, terlihat Buddha terkena serangan Hajun dan terbelah menjadi dua. Di sini, Hajun pun tertawa dengan bangganya dan membuat seluruh penonton terkaget. Namun sayang, ternyata yang Hajun tebas adalah bayangan dari Buddha yang telah menghindar sebelum dia melesatkan serangannya. Setelah itu, Buddha pun memasang kuda-kuda untuk serangan terakhirnya sambil berkata, seperti kata orang bijak, seperti singa yang tidak terkejut dengan raungannya, bagaikan angin yang tidak dapat ditangkap oleh baja, seperti air yang terus mengalir sendirian, dan tegap seperti tanduk. Tapi, jika kau mampu mengendalikan masalah dan kegembiraan dalam hatimu, maka berjalanlah bersamaan. Dan Buddha pun berkata lagi, "Ayo Zerofuku." Dan bush, Buddha melesatkan serangan terakhirnya dengan telak pada Lord Hajun. Kemudian, para dewa pun yang melihat itu terkaget. Dan tubuh Lord Hajun pun terbelah seperti Poseidon. Para penonton pun yang melihat itu bersorak karena Buddha menang. Namun, pada saat titik akhir, Hajun masih sempat melancarkan serangan pada Buddha.
Namun, karena tenaganya sudah mencapai batas, serangan Hajun tidak sampai pada Buddha dan ia pun hancur berkeping-keping menjadi abu. Lalu setelah itu, Buddha pun melihat jiwa Zerofuku yang berlari bersama 7 dewa keberuntungan. Lalu, Zerofuku dan 7 dewa keberuntungan pun tersenyum dan melambaikan tangan pada Buddha dan lenyap bersamaan dengan Lord Hajun. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Buddha dengan waktu 21 menit 37 detik dan panel pun selesai. Wah minasan, pada chapter 52 dan 53 kali ini sangat seru dan menegangkan, di mana Buddha hampir pada ambang batas dirinya yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Namun, dengan kekuatan dari jiwa Zerofuku, Buddha dapat kembali bangkit dan menciptakan senjata suci yang baru untuk melawan Lord Hajun. Lalu, dengan semangat dan ketenangannya, penglihatan masa depan Buddha kembali, lalu dapat mengalahkan dan menghancurkan Lord Hajun. Dan kira-kira gimanakah kelanjutan ceritanya? Dan siapakah yang akan bertarung pada ronde ke-7? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Sekian dari Mimin, and bye-bye.